Nanti benar. Nah ini ya, CST kita buka. Kita coba simulasikan ini. Jadi yang abu-abu ini adalah radiator, patch radiator, tapi dia menggunakan PSC ini ya. Ini benar realnya seperti apa PSC itu coba nanti dicari gitu ya. Atau kita coba simulasikan dulu pakai bahan FR4 ya. Hasilnya seperti apa? Apakah sama atau enggak? Atau lebih bagus PSC gitu ya. Kalau ini polyester, coba nanti Mas Rosid cari ya, polyester itu seperti apa? Ada nggak dijual gitu ya bahannya gitu ya? Ini Iya, Ibu. ini frekuensi berapa ya? Oh, frekuensi tinggi ya, 50 sampai 64. 50. Sebenarnya kita setting di CST dalamnya langsung bisa juga. Cuma ini bener. Kebanyakan kalau antena itu bekerja di frekuensi tinggi, tadi kan 50 ya, sampai 64. Jadi dia ukurannya memang kecil-kecil. Karena kan frekuensi tinggi berarti panjang gelombangnya kecil. Kan frekuensi sama panjang gelombang itu berkebalikan ya, berbanding terbalik ya. Jadi kalau frekuensinya tinggi atau frekuensinya besar, itu berarti panjang gelombangnya kecil. Nah, ukuran antena itu sebanding sama panjang gelombangnya, karena dia beresonansi biasanya setengah panjang gelombangnya atau seperempat panjang gelombangnya, seperti itu. Jadi kalau frekuensi tinggi itu cenderung antenanya itu kecil-kecil. Kalau yang kita biasanya frekuensi HF, apa yang megahertz atau di bawah 1 GHz gitu ya, itu antenanya besar-besar. Karena frekuensi rendah atau frekuensi kecil itu berarti panjang gelombangnya besar gitu ya. Panjang gelombang besar itu berarti ukuran antenanya juga besar. Makanya biasanya pakainya bukan antena patch. Biasanya antena yang kawat gitu ya, yang panjang-panjang, yang besar-besar seperti itu. Nah, ini untuk memodelkan klik modeling gitu ya. Seperti biasanya klik break gitu ya. Kemudian di keyboard klik escape. Nah, ini bikin substrat gitu ya. Kemudian panjangnya ini dia pakai W sama L nih ya. Berarti kita seperti biasanya kita anggap aja ini sebagai X ini Y gitu ya, di mana titik nolnya di bawah sini aja ya. Jadi ini dari min W/2, W-nya yang mana nih? Ini W kan ya. Sampai W/2, kemudian tingginya dari L 0 sampai L gitu ya. Z-minnya dari 0 sampai T substrat. Kita pakai kok ini FR4 aja ya Mas ya biar mudah ya. Nanti bisa diubah kok itu kalau materialnya ya. Walaupun di paper pakai polyester nanti bisa dirubah kok. Kita coba dulu pakai FR4 aja. Nah, ini FR4 kita pilih yang glossy gitu ya. Sebenarnya polyester juga ada di sini sih. Nah, ini ada PSC juga ada. Atau mau coba pakai itu tetap poly poly apa tadi? Poly Polyester. Ada nggak? Oh, adanya polikarbonat ya. Jadi kalau nggak ada nanti bisa ditambahkan juga sih sebenarnya. Tapi kita pakai yang ada aja dulu ya. Eh, nggak ada polyester di sini. Jadi kalau kita desain antena misalkan menggunakan tekstil antena itu bisa pokoknya bahannya jean atau bahannya ada namanya felt atau yang lain itu bisa kita tambahkan material sendiri gitu ya. Cuma kita harus tahu kayak permittivity-nya itu gimana, oh, tanggal elektrik tangennya itu gimana gitu ya. Kita pakai FR4 aja dulu biar nggak bingung ya. Nanti baru dirubah bisa kok nanti bener rubah gitu ya. Yang jelas kalau parameternya jelas nggak bisa dirubah. Mana tadi FR4 tadi? FR4 nah ini sih. Oke, load 1,6. L-nya berapa itu? 12,2 ya ini.
Oh, salah ya. W-nya buat 1,6. W-nya 12. Parameternya apa? Klik skip. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bikin feedingnya yang ini. Tapi feedingnya yang ini letaknya dari D sampai ya. D sampai ini ya. Berarti kita bikin feedingnya itu adalah feeding. Dia dari ini ya. X-nya tuh dari D ini ya, D kecil sampai D ditambah FW. Ya ini. Ditambah FW. Sedangkan tingginya ini adalah LG ditambah ini apa sih simbolnya nih? Gitu ya. Y-nya dari 0 sampai LG ditambah G ya. Substrat sampai T-patch. Ini pakai koper. Mana koper? D. D-nya berapa nih? D-nya 3,5. Kemudian FW-nya 2,15. Kemudian LG-nya 4,5. Ini nanti bisa dirubah-rubah gitu ya. Kemudian G-nya 0,4. Average-nya 0,035. Duh, kok dari sini ya? Oh, tadi soalnya Bu Nur kan koordinatnya nggak dari 0. Atau mau dari 0 aja. Berarti ini substratnya. Kita bikinnya dari 0 aja nih. 0 sampai W. Review. Oke. Ya, ini ya. Jadi kita anggap koordinatnya tuh 0 di sini, 0,0-nya di sini ya. Kemudian kita bikin ininya. Gimana bicara buat ininya? Kita bisa bikin kotak, kemudian kita potong-potong gitu ya. Atau kita mau bikin pakai koordinat, kemudian kita bentuk kurva, kemudian kita jadikan ini planar gitu ya. Mending bentuk kurva aja ya, biar sampai. Kalau tadi kan kita sudah coba pakai yang eh, kotak-kotak gitu ya. Sekarang kita coba pakai yang garis maksudnya Bu Nur. Nah ini bisa nih, kurv, kemudian pakai yang ini mungkin 3D polygon ini ya. Kita escape. Nah, escape. Nah, ini kita buatnya dari sini dulu. Ini kan X-nya dari 0 gitu ya. Sampai Y-nya ini. Y ini tadi berapa ini? Y-nya itu tadi LG ditambah G. Kan ya. Oh, ini tadi T substrat ditambah T touch. Nanti kita bikin titik-titik dulu. Nah, titiknya di sini. Sekarang titik yang ke sininya. Ini gimana nih caranya ya? Ini sama ya D berarti ya. Berarti gimana nih? X-nya itu X-nya itu berarti 2 kali D gitu ya. Ditambah sama FW gitu ya. Y-nya itu sama dengan ini kan. Copy bisa ini. Nah, di sini. Kemudian dia naik ke atas sini.
X-nya sama dengan ini kan ya. Ini X-nya, di copy. Y-nya ini, Y-nya itu adalah L, ya. L dikurangin sama WRS. WRS-nya berapa? Ini I atau L? L. Ini ya sama. WRS-nya, jadi berapa ukuran? WRS-nya berapa, Mas? Coba dilihat. WRS 1. Nah, ya. Sekarang dia ke pojok sini. X-nya apa? X-nya kan sepanjang ini ya. Berarti W sampai ini sama. Ini. Kemudian dia ke sini. Ini gimana nih di sini? Oh, ini N ya dia. Ini sama nggak ya? Oh, W dikurangin LRS ini berarti ya. W dikurangin LRS. Kemudian dikurangin lagi sama DS. Y-nya itu sama dengan ini. LRS-nya berapa? LRS-nya berapa, Mas? Tolong buka-buka lagi lah. LRS-nya 3,1 ya. Tuh, tadi udah ini, belum? W, tadi kan sudah ke atas ya. W, oh ini W, kemudian ini L langsung, kemudian ini kan ke atas. Setelah itu dia W dikurangin sama LRS dikurangin sama DS. Duh, nggak mau. W dikurangin sama LRS dikurangin sama DS. DS-nya sudah ada belum? Invalid expression. Kenapa nggak mau? Sebentar. Oke dulu. Oh, ini LRS kan? RS. Nah, benar kan? Dikurangi sama DS. DS-nya sudah ada kan? Oh, DE-nya enggak, DS-nya enggak ada. Tambahin dulu DS. Loh, kok nggak mau? Oke dulu deh. DS-nya kan ditambah dulu ya. Kok nggak mau? DS belum ada kan ya? Belum. Ya cuma baru tambahin kok nggak mau ya? Umpamanya ditambahin di sini. DS. DS-nya mana nih? Ini DS-nya nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nilainya berapa nggak tahu.
Kita kasih nama CS tadi. DS kok nggak mau dia, kenapa ya? DS sebelumnya kita bikin berapa? Nilainya nggak ada ya DS berapa ya? LRS-nya berapa itu? LRS-nya 3,1. Berarti anggap aja DS-nya 1,5 gitu ya. Ini bisa kita edit dari sini ya, curve. Sebenarnya kita bisa edit semua dari yang komponen atau yang dari curve gitu ya. Ini masih dikurangin sama CS ya. Kita kasih namanya tadi beda soalnya DS kok nggak mau, nggak tahu kenapa. Nah, dia di sini. Kemudian ke bawah PLS. Kurangin ininya sama. Intinya sebenarnya ini kayak kalau sudah paham enak sih, tinggal memperkirakan aja koordinatnya. Dikurangin LS. LS-nya berapa, Mas? Oh, LS-nya. Ini loh. 5,38, Bu. Berapa? 5,38. 5,38. Kemudian dia ke situ. Ke sini. Berarti W ini-nya dikurangin sama WS. WS-nya berapa? 2,9, Bu. 2,9. 2,9. Sekarang ke atas lagi. Ke atas ininya tetap sama. Tingginya itu L. Oh, ini kok ada N ya? Berarti tadi harusnya, tadi CS-nya benar masukin sembarang dah. Harusnya CS ini adalah, bisa dicari sih, tau dikurangin sama N sama WS. Ya kan ya? Terus ke sini. Berarti CS itu tadi ya. Kalau ini. Tapi masukin N dulu. N-nya ada enggak? Nilainya berapa N? Halo? 4,1, Bu. 4,1. Iya, Bu. Oke dulu deh. Bentar. Ini N-nya. N. Nggak mau dimasukin. Jadi kita dulu aja. Save. Save. Terus di ini aja dulu. Sebenarnya tadi, ini kenapa sih nggak mau? Komplit DOS. Oh. N-nya berapa tadi? 4,1 ya? 4,1. Tapi tadi CS itu harusnya, CS itu harusnya tadi ini posisinya
CS itu kan yang ini ya. Jadi L dikurangin N sama WS harusnya. Tengok. L dikurangin sama N dikurangin sama WS. Tengok. Duh, berubah. CS itu tadi kan mulainya dari mana CS? Nah ini ya. Eh, W dikurangin sama RRS dikurangin sama CS. Gimana nih intinya? Atau langsung aja, ini bukan CS ya. Ini kan N ditambah WS, itu ya posisinya ya. Kayak ini benar salah, nggak ada CS berarti. Ini harusnya N-nya N besar ya. Eh, N dikurangin N ditambah WS gitu ya. Udah N tambah WS saja. Kemudian ini juga N ditambah WS, makanya N ditambah WS. Bingung ya? Ini maksudnya di ini N tambah WS. Kemudian ini N aja berarti ya. Kemudian ini, nah ini kayak gini ya. Salah bunur ya tadi ya. Kemudian berarti nggak ada DS-nya ini karena langsung pakai CS-nya tadi nggak digunakan ternyata. Kemudian ke sini ini adalah 0. L, ya terus kembali lagi ke awal. Berarti ke awal itu ininya tetap 0. Ininya kembali ke awal ini ya tadi. LG tambah L. LG tambah tadi LG tambah G. Ya. Oke. Nah, ini kita bisa uh, modeling ke ini, membuat menjadi planar ya. Nah, ini kalau kita arahkan ke garis, warnanya kuning, kita klik 2 kali, kita tulis patch gitu ya. Ketebalannya kayak patch. Ini dia. Ini atau close. Nanti kita lihat aja. Oke. Oh, jadi materialnya lupa. Undo dulu aja. Materialnya harusnya koper ya. Tadi benar nggak rubah.
materialnya. Oh ini udah fokus. Nah, ya ini tinggal digabungkan antara patch dan feedingnya. Duh, ini belum tersambung, berarti mungkin ketebalannya tadi salah ya. Karena kalau kita lihat dari samping, duh, ini kok tebel. Ini ada yang salah. Feedingnya nih. Oh, ini harusnya T-sub tambah T-patch. Nah, ini sudah jadi ya, tinggal bikin groundnya. Groundnya bawah ini. Pakai ini, skip ground. Dari 0 sampai width, dari 0 sampai LG gitu ya. LG. Oh ya, LG. Ini dari min ke patch. Sampai ini. Nah, jadi ini kalau tampak belakang seperti ini. Nah, kalau tampak depan tinggal bikin feedingnya. Kayak tadi tinggal di pick face F, tekan F ya. Ini pakai zoom, kita zoom dulu. Yang di backface cuma yang ini toh. Kemudian di solver, port, construct, close. Nah, jadi tinggal di running gitu ya. Tadi dia dari frekuensi berapa sampai berapa, Mas? Grafiknya 50 sampai 64 ya. Berarti ini field monitornya kalau kita lihat dia cuma 50, 55, 60 gitu ya. Ini bisa di setting umpamanya tadi 50 sudah ada ini file-nya ya. Kita bikin 51, kemudian yang belum ada berapa? 52, 53, 54, 55 sudah ada ya. 56, 57, 58, 59. Ini ada yang cepat kok, cuma bener lupa caranya. 60 sudah ada. 60 sudah ada berarti 61 sampai 64 ya tadi ya. 62, 63, 64. Oke. Langsung di run nggak apa-apa ini. Udah selesai. Hasilnya gimana nggak tahu. Nah, ini. Nah, ini file save as. Kita bikin yang bikin variasi yang kedua seperti apa gitu ya. Yang pertama kita run, coba yang kedua bisa divariasikan. Kita sebenarnya kuliahnya kan ada praktikum juga ya, jadi sebenarnya jamnya lama gitu ya, cuma Bunda biasanya sekali aja, cuma tapi di luar jam itu Bunda harus gunakan untuk simulasi sendiri. Dan tinggal simulasi, normalize, ya. Nah ini bisa divariasikan. Anda kalau mau update ininya, ini CS tadi nggak jadi digunakan ya, duit. Nggak apa-apa. Kita bisa variasikan ini, umpamanya kita mau lebarnya apanya dirubah gitu ya. Umpamanya LS-nya ini kita rubah menjadi error apa enggak ya? Kadang kalau error ya, oh ininya yang tambah ini, itu efeknya apa gitu ya. Nah, itu variasi-variasi itu nanti di run gitu ya. Setelah di update di run, hasilnya yang paling bagus yang mana seperti itu ya. Atau mungkin eh,
Sebenarnya kalau bentuk kurva tadi enak, kita bisa memvariasikan juga lewat sini gitu ya. Tadi yang poligonnya ini, umpamanya ini mau ditambah berapa, umpamanya tambah 2 gitu ya, efeknya apa sih? Oh, jadi gini ya, atau ini dikurangin 2 gitu ya. Nah, efeknya apa kalau bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, kepadiran gitu ya. Jadi beberapa bentuk seperti itu ya. Jadi yang paling bagus yang mana seperti itu. Ya mungkin itu ada lagi yang mau di ini kan. Ini caranya